Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuliati kelas B ingin membahas soal tentang virus. Yang pertama, apa materi genetik yang dimiliki oleh virus? Jawabannya itu DNA atau RNA. Virus hanya memiliki salah satu dari DNA atau RNA sebagai materi genetiknya, berbeda dengan makhluk hidup lain yang memiliki keduanya. Materi genetik ini dilindungi oleh kapsid, yaitu sel hubung protein, dan bertanggung jawab atas replikasi virus dalam sel inang. DNA ditemukan pada virus seperti herpes, sedangkan RNA terdapat pada virus seperti HIV atau influenza. Yang kedua, virus dapat digunakan sebagai vektor dalam rekayasa genetika karena jawabannya mudah berpindah dari satu sel ke sel lainnya. Virus digunakan sebagai vektor dalam rekayasa genetika karena kemampuannya menginfeksi dan memasukkan materi genetik ke sel target. Dalam terapi gen, virus yang dimodifikasi dapat membawa gen terapi ke dalam sel untuk memperbaiki kerusakan genetik. Yang ketiga, mengapa seseorang bisa terkena flu meskipun sudah pernah terinfeksi? Jawabannya itu B. Virus flu telah bermutasi. Virus influenza sering mengalami mutasi genetik atau antigenik drift yang mengubah struktur protein permukaannya yang menjadi hemagglutinase dan neuraminidase. Akibatnya antibodi yang sebelumnya terbentuk tidak efektif melawan strain virus baru, sehingga tubuh tetap rentan. Selanjutnya, virus yang menyebabkan SARS adalah jawabannya A. SARS-CoV-1. SARS disebabkan oleh virus SARS-CoV-1, bagian dari keluarga coronavirus. Penyakit ini muncul pertama kali pada tahun 2002 di Cina. Memiliki struktur serupa dengan SARS-CoV-2, penyebab COVID-19, tapi lebih mematikan meski dengan tingkat penyebaran yang lebih rendah. Soal nomor 5. Salah satu metode diagnosis virus adalah A. Mikroskop elektron. Mikroskop elektron digunakan untuk melihat virus yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan materi. Melalui alat ini, ilmuwan dapat mengamati struktur virus seperti kapsid, nukleokapsid, dan envelop jika ada. Selanjutnya, bagaimana cara virus COVID-19 menyebar? Jawabannya itu droplet pernapasan. Virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 menyebar melalui droplet pernapasan yang dihasilkan saat seseorang batuk, bersin, atau berbicara. Droplet ini dapat masuk ke saluran pernapasan orang lain melalui hidung, mulut, atau mata sehingga menyebabkan infeksi. Selanjutnya, virus rabies ditularkan melalui A. Gigitan hewan yang terinfeksi. Rabies ditularkan melalui gigitan hewan yang terinfeksi seperti anjing atau kelelawar. Virus ini menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan gejala neurologis yang parah. Pencegahan dapat dilakukan dengan vaksinasi pasca paparan. Yang kedelapan, HIV menyerang sel kekebalan tubuh jenis. Jawabannya itu C. Sel CD4. HIV menginfeksi sel CD4, jenis sel darah putih yang memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Dengan menurunnya jumlah sel CD4, tubuh menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik yang berbahaya. Selanjutnya, salah satu tantangan dalam pengembangan vaksin virus adalah jawabannya A. Kemampuan mutasi virus. Virus seperti HIV dan influenza dapat bermutasi dengan cepat sehingga vaksin yang efektif terhadap strain virus tertentu menjadi kurang efektif terhadap strain baru. Hal ini menuntut pengembangan vaksin yang diperbarui secara berkala. Soal terakhir, virus yang menyerang bakteri disebut jawabannya B. Bakteriofag. Bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri mereka, memasukkan bakteri genetiknya ke dalam bakteri, yang kemudian digunakan untuk mereplikasi virus tersebut. Bakteriofag banyak digunakan dalam penelitian molekuler dan terapi antibakteri alternatif. Sekian pembahasan soal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.